keadaan, masih mengunci. Servonya buka, Mas. Inilah kondisi bus listrik Metro Trans usai menabrak tiang lampu jalan di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dugaan kuat kecelakaan terjadi karena sopir bus emosi terhadap pengendara lain hingga akhirnya tak bisa menguasai laju kendaraan. Akibat benturan yang kencang, bagian depan bus mengalami kerusakan cukup parah. Menurut sopir bus, saat kejadian kondisi bus sedang banyak penumpang dan 2 penumpang terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kepancing emosi pengendara lain. Oh gitu. Emang tadinya dari mana mau kemana abang? Dari Manggarai arah UI. Arah UI. Tadi ada penumpang bang? Penumpang penuh. Pada saat kejadian ada yang luka bang? Penumpang. Ada berapa orang bang? Bedanya 2, tapi yang dibawa rumah sakit belum. Badan bus yang besar dan kunci rem otomatis mengunci sempat membuat bus lambat dievakuasi hingga menyebabkan kemacetan panjang. Sementara, para penumpang yang selamat dipindahkan ke bus Transjakarta lainnya untuk melanjutkan perjalanan menuju Terminal UI. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan pasir terjun ke sungai di Banjarnegara, Jawa Tengah saat melintasi jembatan yang tiba-tiba ambruk. Jembatan merupakan penghubung Desa Petir dan Desa Pucung Beduk, Banjarnegara. Peristiwa terjadi saat truk pengangkut pasir melintas di atas jembatan. Lantaran tak kuat menahan beban, tiba-tiba runtuh hingga akhirnya truk terjun ke sungai. Petugas gabungan TNI Polri dibantu warga berjibaku mengevakuasi truk hingga akhirnya truk berhasil dikeluarkan dari dasar sungai menggunakan alat berat. Sementara sopir truk mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Akibat kejadian ini jembatan tidak dapat dilalui oleh warga. Warga pun terpaksa mencari jalan alternatif memutar dengan jarak tempuh yang lebih jauh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Warga berharap pemerintah setempat secepatnya memperbaiki jembatan agar bisa kembali normal. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pek busuk, ngasih anggur busuk ini bukan binatang, bukan. Ini anak sekolah. Kalau murid kami keracunan, apa kamu mau tanggung jawab? Tolong temuin saya sama yang punya MBG. Ya, ini penghinaan buat kami. Dana anggaran ini dari pemerintah, dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya lanjutin sampai ke beliau. Jangan dikira saya nggak bisa nyampe sama dia. Ya, udah kebiasaan. Kadang jeruk busuk, kadang salak busuk. Ini anggur makanan hewan, makan sama kamu orang. Jagat maya dihebohkan oleh beredarnya video kepala sekolah SDN 03 Sindang Sari, Kota Bumi, Lampung Utara yang mengungkapkan program makan bergizi gratis yang diterima di sekolahnya dalam kondisi busuk dan dapat mengakibatkan keracunan pada sebagian siswa. Nah, ini ya. Ini tempe tadi, ini tempe yang busuk, yang untuk guru-guru. Kamu orang tadi gimana rasa tempe kamu orang, nak? Baik. Anggur kamu orang kayak mana? Busuk. Jadi ini sayurnya rasanya? Lendir. Nah, jadi ini saya tidak mengada-ada ya. Protes keras terhadap kualitas makanan yang diterima murid-muridnya sudah tidak layak konsumsi. Para siswa mendapatkan menu tempe bacem yang sudah tak layak, tumisan sayur yang telah berlendir, serta buah yang sudah tidak layak konsumsi. Assalamualaikum, ini ya saya minta tolong sama yang punya dapur MBG. Kalau masih mau bekerja sama dengan baik, saya sudah puas sabar sama kamu orang ya. Dari 3 minggu kamu orang tidak beroperasional, kompensasi buat SD kami tidak ada. Tanggapan kamu orang pun tidak ada. Kamu orang pemberhentian satu pihak. Nah, hari Kepala Sekolah Ida Yulia Mega menegaskan insiden ini bukan pertama, bahkan telah berulang kali melayangkan pengaduan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun tidak pernah mendapatkan respon yang memadai. Bahkan sebelumnya pihak sekolah alami pemberhentian pengiriman MBG ke para murid selama 3 minggu tanpa informasi ke pihak sekolah dan tanpa kompensasi. itu benar adanya, itu adanya di lapangan seperti itu, dan mereka dari dapur MBG pun sudah mengakui, sudah menyicipi, semua itu benar. Mereka mengakui apa adanya dan mereka merasakan bahwa itu betul-betul busuk, pahit, basi. Jadi ini udah berapa kali terulang? Udah kesekian kalinya, Pak. Ini saya sudah nggak ketampung lagi di otak saya. Jadi izin Bu, itu sempat vakum kan Bu ya? Sempat vakum selama 3 minggu karena itu mereka bilang itu kesalahan intern mereka. Oke, itu intern mereka. Oke,
Oke, udah ada penjelasan tadi dan kami pun tidak mempermasalahkan itu, gitu loh. Diharapkan pihak penyedia MBG dapat bekerja lebih profesional. Koordinasi dengan pihak sekolahan, Bang, dan juga dari 46 siswa di SD 3 cuman kelas 1 Bang, yang keracunan, dan yang lain juga enggak Bang. Dan juga dari semua sekolah itu cuman SD 3 Bang. Misalnya yang kesalahan itu dari kami kurang teliti. Sebagai bentuk tanggung jawab awal, pihak dapur memberikan susu serta obat-obatan ringan kepada siswa. Kasus ini menambah sorotan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia ini kini menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah daerah. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta pada Senin pagi hingga sore menyebabkan sejumlah lokasi lagi-lagi terendam banjir. Salah satunya di ruas Jalan Raya Pelumpang, Semper, Koja, Jakarta Utara. Banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm pada Senin pagi membuat jalan ini lumpuh. Buruknya sistem drainase membuat banyak pengendara sepeda motor terjebak dan mengalami mati mesin atau mogok saat nekat menerobos genangan. Ruas Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat juga terendam banjir. Debit air setinggi 30 cm membuat arus lalu lintas macet parah. Ratusan rumah di wilayah Pasar Minggu dan Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi kurang lebih 90 cm. Petugas menggunakan perahu karet membantu evakuasi warga, termasuk menjemput dan mengantar anak-anak sekolah agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Gubernur Jakarta Pramono Anung terus berupaya atasi banjir. Tahun ini, rencananya 9 waduk akan didirikan untuk mengatasi banjir. Saya menjadi gubernur, salah satu perhatian utama adalah banjir. Dan sekarang ini ada yang seperti ini kurang lebih kita bangun berapa jumlahnya Bu Ika? Di timur 5, jadi ada 8. Kenapa ini kami lakukan? Karena ini betul-betul secara langsung mengatasi persoalan genangan air yang ada di tempat-tempat yang seperti ini. Salah satu waduk yang sudah berdiri adalah Waduk Batu Licin di Cilangkap. Waduk ini mampu menampung 92.000 kubik air dengan kedalaman 6 meter. Harapannya, waduk ini bisa menjaga banjir saat hujan deras mengguyur kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemeriksaan kualitas air sinkhole dilakukan melalui uji cepat oleh Puskesmas Situju dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah terakreditasi. Hasil uji laboratorium menunjukkan air sinkhole mengandung bakteri E. coli melebihi ambang batas yang ditetapkan. Keberadaan bakteri E. coli menunjukkan air yang telah tercemar kotoran manusia atau hewan yang berpotensi mengandung bakteri penyebab penyakit seperti Salmonella dan Shigella. Air yang terkontaminasi bakteri ini beresiko menyebabkan gangguan pencernaan, terutama diare. Ditemukan beberapa yang tidak layak, yang tidak normal harusnya. Misalnya E. coli itu di air yang layak langsung minum itu 0. Kita menemukan 11. Kemudian ada kuman total coliformnya ada 234 yang harusnya juga 0. Nah, sehingga rekomendasinya memang air sinkhole ini tidak bisa atau tidak layak diminum langsung, tapi harus dimasak dulu. Munculnya sinkhole atau lubang raksasa di 50 kota menjadi perhatian masyarakat. Air di dalam cekungan ini jernih dan kebiruan, sehingga sebagian warga mengira air tersebut aman untuk diminum. Sinkhole adalah cekungan di permukaan tanah yang tidak memiliki saluran drainase alami. Air yang terkumpul di dalamnya beresiko tercemar dan tidak otomatis layak dikonsumsi. Dari 50 kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sejumlah hakim ad hoc Pengadilan Negeri Makassar berunjuk rasa dengan membentangkan spanduk menuntut peningkatan kesejahteraan bagi para hakim ad hoc di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini, Kota Makassar.
Mereka menuntut peraturan Presiden nomor 5 tahun 2013 dan nomor 43 tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc. Selain itu, para hakim ad hoc ini juga menuntut cuti melahirkan dan cuti menjalankan ibadah yang diambil dari cuti tahunan para hakim ad hoc. Akibat unjuk rasa ini, proses persidangan tertunda selama seminggu ke depan. Mogok kerja ini akan dilakukan sampai para hakim ad hoc mendapat respon dari pemerintah pusat. Mogok sidang, tapi tetap memberikan perhatian pada proses persidangan. Jadi kami tidak mengabaikan masyarakat yang mencari keadilan. Para hakim ad hoc PN Makassar akan melanjutkan aksinya hingga seminggu ke depan dan akan berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi besar-besaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.